Selamat datang orang-orang penakut yang kalau nonton horor di siang hari. Kembali lagi di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita seram yang berjudul Ilmu Begal. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja. Selamat menyaksikan dan awas, ada di belakangmu. Nurimah mendongak ke atas dahan pohon dalam keadaan masih bingung. Apakah suaminya hidup kembali? Namun, saat Nurimah akan memanggil Jamal untuk kedua kalinya, lelaki itu malah terbang menembus dahan-dahan pohon rindang lalu hilang begitu saja. Apakah kau rindu suamimu? Suara nenek-nenek mengagetkan Nurimah. Ia membalikan badan. Sekitar 2 meter dari tempat Nurimah berdiri, ada seorang nenek-nenek yang punggungnya bungkuk. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dan sarung kain batik yang motifnya pudar. Tangan kanannya menggenggam tongkat untuk menopang tubuh. Nurimah melangkah mundur. Ia ketakutan. Yang dia tahu, di perkebunan ini hanya dia yang bermukim. Nurimah tidak pernah melihat nenek itu sebelumnya. Siapa kamu? Nurimah bersandar pada batang pohon. Nenek itu malah terkekeh. Giginya yang sudah hitam semua terlihat jelas disinari cahaya lampu cantik. Aku Mbok Mariati, penghuni perkebunan ini. Penghuni? Nurimah semakin bingung. Anakmu itu digondol jurik. Dari mana kamu tahu? Sudah aku bilang, aku penghuni perkebunan ini. Mbok Mariati melangkah perlahan mendekat Nurimah. Tanpa mempedulikan ucapan nenek itu, Nurimah lari ke rumahnya. Ia mengunci pintu belakang. Napasnya terengah-engah. Perlahan ia mengintip kembali nenek itu dari celah pintu. Anehnya, nenek tersebut hilang entah kemana. Kau rindu suamimu? Tiba-tiba Mbok Mariati sudah ada di belakang Nurimah. Jelas saja, Nurimah berteriak kaget sekaligus ketakutan. Aku mohon, jangan ganggu aku. Nurimah tertunduk sambil merapatkan kedua telapak tangannya dan memohon. Aku tak berniat mengganggumu. Aku malah mau membantumu. Aku tak butuh bantuanmu, Nek. Anakku masih hidup, Nurimah. Nurimah terkejut. Ia menatap nenek itu dengan serius. Masih hidup? Lalu di mana anak saya sekarang? Nenek itu malah terkekeh lagi. Kali ini ia mendekati Nurimah. Ikut denganku kalau kamu mau melihat anakmu. Nurimah menurut saja. Ia penasaran apakah ucapan Mbok Mariati itu benar kalau anaknya masih hidup. Mbok Mariati kemudian melangkah maju menuju pintu depan. Nurimah meraih lampu cantik yang digantungkan pada dinding bilik dan korek api. Ia lalu mengikuti nenek tua itu. Mereka berdua berjalan memasuki perkebunan karet yang gelap. Hanya cahaya lampu cantik Nurimah yang menjadi penerang. Mereka lalu melewati sungai kecil yang dalamnya hanya sebetis Nurimah. Kita mau kemana, Mbok? Nurimah penasaran. Ikuti saja. Sebentar lagi kita sampai. Ia berkata tanpa menoleh pada Nurimah. 1 jam berlalu, tapi mereka belum juga sampai. Kedua kaki Nurimah rasanya tidak sanggup lagi melangkah. Ia ingin berhenti sejenak untuk istirahat. Mbok, boleh kita berhenti dulu? Jangan, soalnya ada yang mengikuti kita dari belakang, kata Mbok Mariati sambil terus berjalan. Dan jangan menoleh ke belakang. Mbok Mariati membentakku. Dari tadi sebenarnya Nurimah mendengar suara langkah kaki dari belakangnya, tapi dia tak berani untuk menoleh. Dengan tergesa-gesa, ia melangkah menyeimbangi Mbok Mariati. Kali ini, Nurimah sudah melewati perbatasan kebun karet dan masuk ke dalam hutan. Beberapa kali ia harus menyalakan lampu cantiknya yang sering padam tertiup angin. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gua. Tampaknya gua itu tidak pernah terjamah oleh manusia. Tumbuhan liar menjuntai menutupi lubang gua. Di sekelilingnya, rumput liar tumbuh dengan subur. Mbok Mariati menyingkirkan rerumputan yang menghalangi mulut gua. Mereka masuk perlahan. Betapa terkejutnya Nurimah saat melihat wujud jurit dengan jelas. Wujudnya seperti kuntilanak. Makhluk itu sedang berdiri di atas batu sambil menggendong bayinya. Bayi milik Nurimah itu terlihat bergerak-gerak. Ia benar-benar masih hidup. Nurimah mendekat.
Anakku. Baru saja beberapa langkah, ia mendengar sebuah batu yang bergeser menutup lubang gua. Nurimah panik. Ia berteriak minta tolong. Menoleh ke sekelilingnya, tapi Mbok Mariati menghilang entah kemana. Sosok jurik itu melayang perlahan, mendekati Nurimah sambil membawa jabang bayinya. Nurimah terperangkap di dalam gua dan tak bisa keluar. Sementara itu di waktu lain, Abi berkabung atas kematian kakaknya. Jasad Iwan diantar ke rumah dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya gosong, tubuhnya hanya menyisakan tulang dan dagingnya meleleh. Semua keluarga Iwan berkumpul. Mereka menangis melihat nasib Iwan yang mati dengan mengenaskan seperti itu. Saat itu banyak orang yang melayat ke rumah Abi. Tapi di antara orang-orang itu, ada seorang wanita yang menarik perhatian Abi. Dia adalah Mirna, seorang gadis tetangga kampungnya. Baru kali ini dia melihat gadis itu. Ia sangat cantik, membuat Abi jatuh cinta pada pandangan pertama. Abi memang tak suka berbasa-basi. Ia jatuh cinta pada Mirna dan langsung mendatangi rumahnya. Abi bermaksud ingin menikahi Mirna, namun tak semudah itu meluluhkan hati Mirna. Sudah banyak orang yang datang ke rumah gadis itu, tapi semuanya tak sanggup memenuhi mahar yang dipinta. Aku bisa saja menikah denganmu, tapi aku minta mahar 30 ekor kerbau. Abi terkejut mendengar syarat mahar yang dipinta Mirna. Namun, tanpa pikir panjang lagi, Abi malah menyanggupinya. Ia meminta waktu 1 bulan untuk mendapatkan 30 ekor kerbau. Abi berjanji akan memenuhi apa yang dipinta wanita itu. Ya, jelas saja, Abi mengandalkan kemampuan begalnya. Satu-satunya cara untuk memenuhi syarat itu adalah dengan mencuri kerbau. Abi tahu, itu bukan hal yang mudah. Tapi ia yakin bisa mendapatkan 30 ekor kerbau dalam waktu 1 bulan. Tidak mungkin Abi beraksi sendirian. Ia sudah membujuk beberapa rekannya dan tidak satupun ada yang mau bekerjasama dengan Abi. Urusan mencuri kerbau memang sulit ketimbang membegal motor di jalanan. Sudah banyak kasusnya para pencuri kerbau yang mati di pojok warga. Ayolah Bi, bantu gua. Kita bagi 2 hasilnya. Curi 2 setiap kandang. 1 kerbau buat lu dan satunya buat gua. Suatu malam, Abi mengunjungi rumah temannya yang juga seorang begal. Berat bos, maling kerbau gampang ketangkep. Bisa kita tewas nanti. Kenapa nggak begal motor aja sih kayak biasanya? Obi menyuguhkan kopi pada Abi. Gua butuh kerbau buat lamar si Mirna. Ya kan lu bisa jual motornya terus beli kerbau. Dia minta 30 ekor, Bi. Lah bangsat, banyak banget. Enggak, lu gak akan bisa dapetin kerbau sebanyak itu. Si Mirna itu jelas nolak lu dengan ngasih syarat yang berat. Cari cewek lain aja bos. Obi menyalakan rokok. Ia hanya mengenakan kaos singlet sehingga tato macan di dadanya terlihat. Gak bisa. Gue cinta sama dia. Ayolah Bi, pandu gua. Obi menengadahkan seperti sedang berpikir, lalu mengepulkan asap rokok. Gua bisa pandu lu sekali aja. Seterusnya lu urus sendiri. Ya udah nggak apa-apa Bi. Udah ada target? Tanya Obi. Udah Bi, besok malam kita berangkat. Abe menyewa mobil truk. Mereka berdua berangkat ke sebuah perkampungan yang jauh dari tempat tinggal Abe. Ia tahu ada orang yang punya banyak kerbau di kampung tersebut. Kebetulan kandangnya berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, Abe memparkirkan mobilnya di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke perkebunan sawit sambil membawa senter sebagai penerang. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lembu kerbau. Nah, di sana kandangnya. Abe menunjuk ke arah barat. Mereka berdua membawa golok dan tali tampar untuk mengikat kerbau di bak mobil. Setelah berjalan beberapa menit, terlihat api unggun menyala di depan kandang kerbau. Pintu kandang diduprek menggunakan golok. Abe menyorotkan senter ke arah komplotan kerbau. Ambil yang besar, desis Obi yang menjaga dari luar kandang. Abe mengikatkan tali pada kedua leher kerbau berbadan jumbo. Ia melebarkan ujung tali itu ke arah Obi, kemudian ditarik perlahan. Sekitar 30 meter dari kandang kerbau, seorang lelaki berteriak sambil mengacungkan golok ke arah mereka berdua. Bangsat kau maling! Itu pemilik kerbau. Setiap malam dia memang selalu memeriksa kandangnya. Hal itu tidak diperhitungkan Abe sebelumnya. Abe, bawa kerbau ini ke mobil, biar gue yang ngadepin dia.
suruh Obi. Dengan ragu-ragu, Abi menyeret kerbau itu. Ia mengkhawatirkan temannya, tapi ide Obi itu ada benarnya. Lebih baik kerbaunya dibawa ke mobil dulu. Obi berlari ke arah lelaki pemilik kerbau itu. Ia menyabetkan golok itu ke wajahnya, tapi meleset. Si pemilik kerbau kini berada di belakang Obi. Giliran dia menghantamkan goloknya tepat di punggung Obi. Darah muncrat. Obi tersungkur. Sebelum si pemilik kerbau menghajarnya kembali, Obi lebih dulu melempar goloknya ke wajah lelaki itu. Namun lagi-lagi golok itu meleset dan hanya mengenai pundaknya saja. Mati kau! Teriak pemilik kerbau sambil menghantamkan golok ke tubuh Obi. Obi berhasil menghindar. Ia bangkit dan berlari menjauh dari sana. Si pemilik kerbau menoleh ke arah jalan, tapi mobil truk yang mengangkut kerbau sudah pergi. Ia kemudian lari mengejar Obi yang kabur ke arah perkampungan. Maling! Maling! Teriak si pemilik kerbau. Sialnya, Obi malah masuk ke perkampungan. Ia disergap oleh puluhan warga yang terbangun karena teriakan maling. Obi dipukuli dan ditelanjangi seperti binatang. Yang dibunuh, kata si pemilik kerbau. Kita tanya di mana temannya yang satu lagi. Obi yang sudah babak belur malah tertawa meremehkan. Cuy! Ia malah meludah ke muka si pemilik kerbau. Sampai gua mati pun gak bakal gua kasih tahu. Lanjut Obi. Jelas saja, kelakuan Obi memantik amarah warga. Ia kembali dipukuli. Salah seorang warga mengambil batu besar dan membantingnya ke kepala Obi hingga pecah. Tubuh Obi lunglai. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia mati dengan keadaan mata melotot. 2 rekan lu tewas. Dan sekarang lu mau ngajak gua? Enggak, Be. Lagi pula gak banyak di daerah sini yang punya kerbau peliharaan. Abe lagi-lagi membujuk temannya agar mau membantunya mencuri kerbau. Kali ini kita curi kerbau di penangkaran. Itu lebih berbahaya, Be. Penjaga kandangnya banyak. Kenapa lu gak cari kerbau liar aja? Gue udah cari. Sekarang udah jarang kerbau liar kayak gitu. Ayolah Bang Ali, bantu gue. Kita bisa ajar penjaga itu. Be, gue gak bisa bantu. Sekalipun kita berkelahi dengan penjaga itu, kita pasti kalah. Gue tahu penangkaran. Mereka bahkan punya senjata api. Ali menggelengkan kepala. Begini, Be, gue benar-benar gak bisa bantu lu. Tapi gue ada saran sesuatu. Lanjutannya. Apa bang? Abe penasaran. Lu harus punya ilmu begal. Ilmu begal? Abe mengerutkan kening. Lu pergi ke Jawa, lu cari ilmu di sana. Dengan ilmu begal, tubuh lu pasti kebal dan juga lu bisa ngilang. Badan lu akan menjadi sangat kuat, Be. Gak ada yang bisa ngalahin lu. Bang Ali udah coba. Abe menunjukkan ke temannya itu. Ali meraih segelas teh panas lalu menyeruputnya. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah Ali. Abe, gue ini begal senior. Gue juga rekan kakak lu udah lama. Dulu gue punya ilmu begal. Gak ada satupun yang bisa bunuh gue. Dikeroyok 20 orang pun gue masih bisa melawan mereka semua. Dan gue menang. Ali kembali menyeruput teh hangatnya lagi. Sayangnya ilmu itu hilang sekarang. Lanjutannya. Kenapa hilang bang? Gue malas bertapa. Seharusnya setiap 1 tahun sekali gue harus tapa. Mereka berdua terdiam sejenak. Be, coba dengerin gue. Kalau lu mau berhasil mencuri kerbau di penangkaran itu, pergi ke Jawa dulu, cari ilmu. Kira-kira berapa lama ya bang gue bisa nguasai ilmu itu? Ya kurang lebih 2 mingguan lah. Abe terlihat sedang berpikir. Ia memalingkan pandangannya dari Ali. Ya udah, alamatnya di mana bang? Balangadang. Di Balangadang itu desa mati. Hanya ada Ki Bamantara, seorang dukun sakti yang tinggal di desa itu. Bergurulah padanya. Berapa duit bang? Jangan salah, Ki Bamantara gak butuh duit. Asal lu nurut aja apa kata dia. Abe tersenyum. Ia seperti menemukan titik terang. Setelah menguasai ilmu begal,
Dia berjanji akan menikahi Mirna dan juga membalaskan dendam pada seorang yang telah membunuh Iwan. Sebelum Abi pergi, Ali menulis dengan lengkap alamat desa Balangadang di atas kertas, lalu menyerahkannya kepada Abi. Keesokan paginya, ia berangkat sendiri dari rumah, menyeberang ke Pulau Jawa. Dari pelabuhan, dia harus naik kereta dan berkali-kali naik angkot. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ia tiba di pertigaan jalan desa Balangadang. Kata orang-orang yang ia tanyai di jalan, desa Balangadang sudah lama tidak berpenghuni. Jalan kecil menuju desa itu juga sudah ditutup rumput liar. Sopir angkot menunjuk ke arah semak belukar saat Abi diturunkan. Nah ini, jalannya tinggal lurus saja ke sana. Abi terlihat bingung. Yang ia lihat hanyalah semak-semak. Jalannya memang tertutup rumput, soalnya udah lama gak ada yang kesana. Mas, lagian berbahaya mas, angker banget di sana, kata sopir angkot. Saya lagi ada tugas pak, gak apa-apa, nanti saya telusuri jalan ini pelan-pelan, timpal Abi. Ya udah mas, hati-hati ya mas. Sopir angkot memasang wajah kesal. Ia tahu kalau ada orang yang ke desa Balangadang pasti ada maunya, entah itu pesugihan atau urusan goib lainnya. Angkot itu pergi perlahan meninggalkan Abi. Tidak banyak barang yang Abi bawa, hanya beberapa pakaian yang ia masukkan ke dalam tas gendongnya, juga sebuah golok yang dibungkus dengan kertas koran. Abi mengenakan sepatu gunung sehingga ia bisa menembus semak belukar yang tumbuh sepanjang jalan. Hari sudah semakin malam. Abi harus segera sampai ke desa Balangadang. Medan yang ia tempuh semakin sulit, lantaran rumputnya semakin tinggi-tinggi. Ia sampai harus mengeluarkan golok itu untuk menebas rumput itu. Saat Abi sedang susah payah menebas rerumputan, tiba-tiba muncul seseorang di balik rumput itu. Jelas saja Abi terkejut. Lelaki itu tidak mengenakan baju. Ia hanya mengenakan celana levis yang sudah kotor. Dua kakinya juga nyeker. Kau Abi? Tanya lelaki itu. Tatapannya kabur seperti orang buta. Abi mengangguk. Aku Gilang. Mari ku antar. Ki Bamantara sudah menunggumu. Abi heran. Dari mana Ki Bamantara bisa tahu kalau dirinya akan datang? Tanpa banyak tanya lagi, Abi mengikuti langkah Gilang dari belakang. Gilang menyibakkan rumput yang menghalangi jalannya, sementara Abi sesekali menebas rumput itu. Mereka tiba di sebuah tugu bekas gapura desa Balangadang. Hari sudah gelap sehingga Abi harus menyalakan cahaya senternya. Rumput di jalanan desa itu kini hanya setinggi betis. Abi tak perlu lagi menebaskan goloknya. Ternyata benar apa yang dikatakan Ali. Desa ini tidak berpenghuni. Banyak pondasi-pondasi tua bekas rumah yang ambruk. Bahkan ada yang dindingnya masih berdiri tegak, terbengkalai dijalari rumput liar. Abi menyorotkan senternya ke sekeliling. Ia yakin kalau dulunya desa ini sangat ramai. Gilang terus berjalan ke arah pantai tanpa berbicara apapun lagi. Tatapannya tetap kosong. Dia seperti boneka yang sedang dikendalikan sesuatu. Semakin lama, semakin terdengar suara debur ombak dari kejauhan. Abi berhenti sejenak. Itu pantai ya? Abi meruncingkan telinganya dengan telapak tangan. Gilang tak menoleh, juga tak menjawab. Ia malah terus melangkah lurus ke depan. Tanpa menunggu jawaban Gilang, Abi bergegas jalan kembali. Sebelum masuk ke pantai, Gilang berbelok ke arah kanan, memasuki jalan setapak ke arah hutan. Tidak jauh dari sana, akhirnya Abi melihat sebuah rumah gubuk yang atapnya terbuat dari rumbia. Di depan rumah itu ditancapkan dua buah obor yang menyala dengan tenang. Ada seekor anjing liar yang sedang tertidur tak jauh dari sana. Anjing itu terbangun saat mendengar seseorang yang datang, lalu menguik pergi ketakutan. Setibanya di halaman rumah, Gilang berhenti. Seseorang kemudian terdengar membukakan pintu. Itu adalah Ki Bamantara. Ia tersenyum ke arahku. Seperti biasa, Ki Bamantara mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Rambutnya sudah putih semua, tapi giginya masih lengkap. Masuk nak, kata Ki Bamantara dengan ramah. Abi sempat menoleh ke arah Gilang. biarkan dia di luar. Gilang memang suka tidur di sana, kata Ki Bamantara.
Gilang duduk di atas tanah sambil memegangi kedua jempol kakinya. Kepalanya mendongak ke langit, memandangi bulan. Tubuhnya ia goyangkan perlahan seperti sedang bernyanyi di dalam hati. Abi bingung, apakah si Gilang ini sudah gila? Ki, tahu dari mana kalau saya bakal datang ke Balangadang? Ki Bamantara malah tertawa. Mereka duduk di atas kursi kayu yang reot. Setiap bulan dan di hari yang sama, aku memang sering kedatangan tamu dari luar, kata Ki Bamantara. Abe mengangguk. Dua matanya memperhatikan sekeliling. Walau rumah Ki Bamantara itu gubuk, tapi di dalamnya cukup besar. Ada 3 kamar dan 1 dapur. Hanya saja rumah itu masih beralaskan tanah, membuat Abe harus tetap menggunakan sepatunya. Dari dapur muncul Ngartasi, membawa guci kecil yang berisi air minum dan 2 gelas yang terbuat dari potongan bambu. Nah, ini istriku, Ngartasi. Ki Bamantara menyentuh bahu istrinya. Ngartasi mengenakan baju kebaya. Rambutnya berwarna hitam berselang putih. Walau sudah tua, tapi ia tetap terlihat bugar. Silakan diminum. Ngartasi tersenyum ke arah Abi. Iya, terima kasih, Nek. Timpal Abi. Jadi begini, Ki. Maksud kedatangan saya ke sini ingin belajar ilmu begal. Kata teman saya, Bang Ali. Katanya dulu pernah belajar ilmu itu sama Ki Bamantara. Dengan sopan, Abi menyampaikan maksud dan tujuannya. Oh ya Ali, saya ingat. Memang banyak orang yang mau belajar ilmu, tapi sedikit sekali yang berhasil meraihnya. Apakah syaratnya berat, Ki? Abi terkejut lantaran Ali tidak cerita tentang syarat yang harus ia penuhi. Tergantung orang yang menjalankannya. Bisa terasa berat, bisa juga terasa mudah. Ki Bamantara melinting tembakau lalu menyalakannya. Memang apa syaratnya, Ki? Nanti satu persatu aku kasih tahu. Yang jelas ada 3 syarat yang harus kamu penuhi dulu. Malam ini kamu istirahat dulu saja. Bagaimana kalau saya gagal memenuhi syarat itu, Ki? Mati. Resikonya mati, jawab Ki Bamantara sambil mengepulkan asap rokoknya. Bagi Abe, apalah arti sebuah resiko? Dia seorang begal yang sudah biasa mempertaruhkan nyawanya demi uang. Sekarang demi wanita, dia akan mempertaruhkan apapun. Bahkan kalau ada yang lebih berharga dari nyawanya, pasti akan dia pertaruhkan. Terdengar suara lenguh seorang lelaki dari luar. Abe tahu itu pasti suara Gilang. Buru-buru Abe mengintipnya dari celah jendela. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gilang sedang berkelahi dengan seseorang lelaki. Entah siapa. Mereka seperti harimau liar yang bertarung satu sama lain. Berguling-guling di atas tanah. Wajah Gilang sudah berdarah, sedangkan lawannya terlihat belum terluka sama sekali. Gilang berteriak. Saat lawannya menggigit telinga Gilang sambil berdarah, Abe bergegas keluar bermaksud menolak Gilang. Tapi Ki Bamantara malah melarangnya. Biarkan saja. Mereka memang sering bertengkar. Ki Bamantara menghadang Abe dengan tangan kanannya. Ngartasi, panggil Ki Bamantara dengan nada halusnya. Yang dipanggil sudah mengerti. Ngartasi membawa sebaskom nasi basi lalu berjalan keluar rumah. Ia menaburkan nasi basi itu di hadapan kedua lelaki yang sedang berkelahi. Mereka kemudian berebut memakan nasi itu seperti seekor bebek. Abe menelan ludahnya sendiri. Ada yang aneh di sini. Abe pun menyadari itu.